barriha wa bahriha, di daratan dan di lautan, karena kita nggak tahu tempatnya di mana. Langsung koordinatornya kita sebut. Wa nahusu usulil hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu korlapnya. Baru wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nahusu usul ila jami' hajatina. Hajatnya HPN. Itu kan. Wa binyati doa wa syifa was salama wal qabul. Terus napa wa nakhusu khususon ila ruhi pakde wa mati itu misalnya. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i wal al-fatihah. Langsung share it. Itu sudah kuno sekali dalam tradisi NU. Sudah lawase pol sudah. Yang lain semuanya menolak, tapi dengan teknologi milenial NU yang paling terdepan. Dari awal NU paling depan dalam teknologi itu. Cuma ini teknologi ruhani, teknologi spiritual, teknologi batin. Yang lain masih menentang, nggak nyampe masuk Fatihah dipakai ke seluruh dunia. Kalau Fatihah pakai teknologi cloud-nya Lauhul Mahfuz dianggap nggak nyampe, Anda kenapa bisa melakukan itu, mengalami itu dalam teknologi cloud, dalam teknologi server? Contohnya apa? Sepak bola. Ini Piala Dunia. Piala Dunia dimulai di Qatar, kemudian dibagi di beberapa lapangan. Setelah itu semua orang berlomba-lomba nonton ke sana. Lah bagaimana dengan kita yang nggak bisa ke sana? Duduk manis di rumah, tenang aja sambil ngantuk, ngopi, sambil ngeteh, sambil baca-baca WA. Nunggu apa? Nunggu siaran langsung. Siapa yang akan melakukan siaran langsung? Ya orang yang datang ke lapangan, nyoting, disoting satu orang gitu. Syuting sampai, tapi saat nyoting dinaikkan ke server tinggi namanya satelit. Oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung. Bagiannya sama, Anda di pelosok manapun yang penting punya TV, Anda mendapatkan siaran langsung walaupun Anda tidak sampai sana. Bagiannya sama, gelombangnya sama, jamnya sama, bagiannya sama. Walaupun kita nggak sampai di lokasi syuting. Makanya kan kemudian orang kalau nggak percaya bahwa doa itu bisa dibagi, tawasul itu nggak ada, orang ini sudah nggak punya TV sebenarnya. Ini clear. Makanya santet yang tidak dipercaya orang itu ada apa? Memasukkan file terhadap hard disk atau flash disk dengan kapasitas yang tidak memadai. 10 giga dikirim ke hard disk yang cuman 2 giga. Kirim semuanya ngeblank langsung. Lah itu namanya santet. Jadi virus blank. Kenapa cinta bisa dikirim? Karena kalimat bisa disampaikan lewat WA. Di WA terus kirimi gambar, terus gambarnya sama, kita kirim, terus lama-lama dibuka, terus buka, terus lama-lama I love you. Dan clear, ini sebenarnya teknologi. Makanya orang bisa diretas kenapa wali-wali itu tahu hati orang. Karena semua manusia nyawanya, ruhnya itu terhubung dengan Lauhul Mahfuz. Programnya di sana ada, makanya wali dengan program yang gede bisa meretas hati orang. Loh, itu real problem hari ini. Makanya kita ini sedang suka ngirim-ngirim gitu. Mana kalau nggak ketemuan, ya cari pemancar besar. Pemancar itu di mana? Di tempat-tempat di mana dulu para wali melakukan download. Yang kemudian disebut makom atau petilasan. Kita datang ke Mekah itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim download.
Makom Ibrahim kenapa begitu kita datangi, kita ziarahi, bahkan sampai itu tempat download. Nabi Ibrahim melakukan downloadan terbesar pertama kali, di mana ada di pemancar tanpa peduli basic manusia. Basic manusia itu makanan, tanaman, tumbuhan, air, basic manusia. Tapi Nabi Ibrahim berada di pemancar, gak peduli, tak titipkan anakku di pemancar ini. Walaupun pemancar ini ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman apapun. Aku titipkan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in, tapi di pemancar tertinggi dunia di mana? Inda baitikal muharram. Pemancar itu sampai kemudian menghasilkan makom Ibrahim. Nabi Ismail ditanya, kamu potong lah ya? Potong aja ya, Hijir Ismail. Nabi Adam ketemu pertama kali mengungkapkan cinta yang luar biasa dengan Siti Hawa. Lahirlah ini pemancar namanya Jabal Rahmah. Nah, doa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram dijawab. Semuanya dijawab. Rabbana liyuqimus sholata, sholat semua sampai hari ini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dicintai oleh manusia, dicintai semua, pengen datang ke sana walaupun padang gersang, sampai akhirnya menghasilkan roda ekonomi yang berputar luar biasa, mulai dari hotel, mulai dari industri makanan, mulai dari pariwisata, mulai dari transportasi, semuanya aset triliunan. Itu kenapa? Karena berawal dari faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, menjadikan tempat yang dicintai dan dirindukan oleh manusia. Berapa orang yang kaya? Paris Hilton punya Hilton kaya karena jamaah haji. Pesawat Boeing kaya karena di sini. Warzuqhum minas tsamarat, di situ itu. Loh, makanya pemancar ini didatangi. Kita sampai nabung 40 juta pemancar, baik makam maupun makom. Makanya santri nggak pernah peduli ini makamnya apa makomnya. Ngapain berdebat? Dua-duanya adalah pemancar besar yang menghubungkan kita dengan cloud, yang menghubungkan kita dengan server besarnya itu. Nggak memperdulikan. Sampai nggak pernah ditutup, datanglah ke makam Nabi Ibrahim. Padahal makam Nabi Ibrahim bukan di makam Ibrahim, tapi makam Nabi Ibrahim ada di Filistin. Yang kita diminta adalah makam Ibrahim, karena disitulah pemancar tinggi di mana Nabi Ibrahim membangun infrastruktur untuk menghasilkan sinyal besar. Yang jauh bangun sinyal ke sana. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, online ke sana. Membangun apa? Pemancar lokal berupa masjid, berupa musola. Ini kan teknologi cloud sebenarnya. Itu teknologi cloud menghubungkannya. Ya register kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Ini sebenarnya sebuah teknologi dari jaringan memahami era yang disebut manual al-muhafadzatu alal qadimi sholeh ke arah yang disebut arah digital. Makanya kiai gak ada yang bingung, karena hasil downloadan. Makanya NU kuatnya luar biasa, punya daya tahan. Wayang walaupun dianggap musyrik itu hasil downloadan. Bagaimana kemudian di situ ada Semar, Gareng, Petro, Bagong, itu hasilnya Sunan Kalijaga download selama 3 tahun. Kalau yang lain kan downloadnya kan mana? Di perpustakaan. Mana kuat hasil downloadan di perpustakaan? Mainan logika. Sementara logika kadang juga menjadi tidak bisa mengambil arah. Contohnya apa? Kita sering kok sholat itu ngadep ke selatan di sebuah masjid yang kita pertama kali datang. Ya nggak mungkin masjid di Indonesia itu ngadep ke selatan. Tapi karena kita bingung arah, logika kita mengatakan ke selatan, tapi ternyata nggak mungkin masjid di sini ngadep selatan. Di sini aja yang bukan orang Jogja pasti ada yang nganggap sini ini ngadep ke
ke masuk tiada. Padahal ini ngadep ke utara. Jadi jangan salah, karena salah tidur muter-muter di sini tadi baru bangun.